Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Putri Aulia. Saya dari kelas 4 EA29 dengan NPM 102204225. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang risiko kredit, di mana menjadi salah satu materi dalam mata kuliah manajemen risiko. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang risiko bank. Risiko bank itu ada 8. Yang pertama risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan yang terakhir ada risiko reputasi. Mengapa risiko reputasi itu ada di akhir? Karena jika salah satu dari 7 risiko pertama itu terjadi, maka risiko ke-8 atau risiko reputasi akan terjadi atau memburuknya reputasi sebuah bank. Kemudian saya akan menjelaskan tentang fungsi bank. Fungsi bank itu ada 3. Yang pertama ada menghimpun dana, menyalurkan dana dalam bentuk jaminan, dan yang terakhir menyediakan jasa-jasa bank seperti pinjaman, tabungan, dan yang lain sebagainya. Bank akan mendapatkan untung berupa uang dari jasa-jasa yang disediakan oleh bank atau biasa disebut fee-based income. Bunga pinjaman adalah balas jasa yang ditetapkan oleh bank berupa tanggungan peminjam kepada bank atas pinjaman yang didapatkan. Kemudian ada bunga tabungan, yaitu balas jasa berupa tanggungan bank kepada nasabah atas jasa nasabah menyimpan uangnya di bank. Kemudian ada bunga pinjaman yang selalu lebih besar daripada bunga tabungan karena bank mengambil untung dari selisih bunga pinjaman. Dahulu, tugas BI atau Bank Indonesia yaitu menyetujui dan mengawasi bank. Tetapi sekarang tugas BI hanya menyetujui bank saja karena ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi bank. Kriteria menggunakan ada di 5C. Yang pertama itu ada karakter. Tujuannya itu untuk menilai sifat atau watak calon nasabah apakah benar-benar bisa dipercaya atau tidak. Yang pertama, apakah calon debitur memiliki reputasi yang tidak baik dalam hubungannya dengan masyarakat, rekan bisnis, dan bank? Kedua, apakah debitur memiliki hubungan yang tidak baik dengan pihak lain? Ketiga, apakah debitur berganti-ganti supplier dan tidak mendapat fasilitas hutang dagang? Terus ada contoh jaminan, yaitu KTP, KK, NPWP, buku tabungan, penghasilan, jika bekerja menggunakan slip gaji, jika memiliki usaha menggunakan SIU. Yang terakhir, dokumen tidak menggambarkan karakter calon nasabah karena biasanya karakter itu muncul setelah kreditnya cair tetapi memperlihatkan kemampuannya. Yang kedua ada capacity atau kapasitas. Pada prinsip ini lebih merujuk ke kedewasaan diri dari calon nasabah. Bank mencoba melihat kemampuan calon debitur dalam mengembalikan kredit yang dikaitkan dengan kemampuan mereka dalam mengelola bisnis dan mendapatkan laba. Semakin banyak sumber pendapatannya, semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit. Yang ketiga ada kapital. Pada prinsip ini, bank akan melihat kecukupan modal yang dimiliki calon debitur dalam menjalankan usahanya. Biasanya, bank tidak membiayai 100% suatu usaha, melainkan hanya memberi sebesar 80% daripada jaminan, sehingga calon debitur harus menyediakan dana dari sumber lain atau dari modal sendiri. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki calon debitur dalam usahanya. Yang keempat, ada condition atau kondisi. Dalam prinsip ini, kondisi itu lebih ke ekonomi suatu negara. Pihak bank akan berusaha melihat kestabilan finansial dari calon debitur. Tujuannya untuk memprediksi prospek usaha di masa mendatang bersamaan dengan informasi financial capacity. Kemudian, pihak bank juga akan memprediksi risiko kemungkinan gagal bayar dari calon debitur. Terdapat 2 aspek yang dianalisis, yaitu kondisi industri atau mikro dan kondisi ekonominya yaitu makro. Yang terakhir ada kolateral. Kolateral itu merupakan prinsip 5C berupa jaminan fisik maupun non-fisik yang diberikan oleh calon debitur. Jaminan yang akan diberikan hendaknya melebihi jumlah kredit dan akan terlebih dahulu diteliti keabsahannya oleh pihak bank. Jaminan ini berfungsi sebagai pelindung dari risiko keuangan. Analisa prinsip kolateral ini bermaksud untuk mengikat keseriusan debitur menjalankan usaha dan membayarkan kewajiban kredit. Selain itu, juga sebagai jalan keluar kedua jika debitur wan prestasi. Kolektabilitas bank itu ada 5, yaitu call 1 sampai
5, yaitu yang call 1 itu disebut lancar, call 2 dalam perhatian khusus, call 3 kurang lancar, call 4 diragukan, dan yang terakhir itu macet. Call 2 sampai 3 yang kadang disetujui oleh bank karena untuk membayar bunga tabungan sebesar 3%. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Divina Putri Aulia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.